Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairasari dengan NPM 2213034007. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pemrosesan citra digital, yaitu Image Enhancement. Yang pertama, apa itu image enhancement? Image enhancement adalah proses untuk meningkatkan kualitas citra agar lebih cocok digunakan dalam aplikasi lanjutan, seperti pengenalan objek. Ini termasuk dalam tahap pre-processing dalam pengolahan citra digital. Nah, mengapa perlu image enhancement? Yang pertama yaitu karena citra memiliki noise. Yang kedua yaitu citra terlalu terang atau terlalu gelap. Yang ketiga yaitu citra kurang tajam atau blur akibat lensa atau gerakan. Yang keempat, distorsi geometrik dari sudut atau lensa. Nah, ranah operasi image enhancement itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ranah spasial atau spatial domain, di mana manipulasi dilakukan langsung pada piksel citra dengan rumus seperti berikut. Lalu yang kedua yaitu operasi dapat dilakukan pada titik atau satu piksel, lokal atau sekitar piksel, atau global atau seluruh citra. Ranah yang kedua yaitu adanya ranah frekuensi atau frekuensi domain, di mana menggunakan transformer, misal Fourier, untuk memindahkan citra ke domain frekuensi. Yang kedua yaitu cocok untuk pengolahan seperti filtering frekuensi tinggi atau rendah. Selanjutnya yaitu proses-proses dalam ranah spasial. Proses-proses yang termasuk ke dalam perbaikan kualitas citra yaitu kurang lebih ada 8. Yaitu yang pertama, pengubahan kecerahan gambar atau image brightening, citra negatif atau image negatives, peregangan kontras atau contrast stretching, pengubahan histogram citra, pelembutan citra atau image smoothing, penajaman atau sharpening tepi edge, perwarnaan semu atau pseudo coloring, pengubahan geometrik dan lain-lainnya. Di sini saya akan membahas dua proses dalam ranah spasial, yaitu pelembutan citra atau image smoothing dan pewarnaan semu. Pelembutan citra atau image smoothing. Pelembutan citra adalah teknik dalam pengolahan gambar yang bertujuan mengurangi noise atau gangguan serta detail kecil agar citra terlihat lebih halus dan nyaman untuk dianalisis. Kenapa dibutuhkan image smoothing? Karena yang pertama yaitu gambar dengan noise tinggi seringkali sulit diproses oleh komputer atau dianalisis oleh manusia. Yang kedua yaitu membantu dalam langkah-langkah selanjutnya seperti segmentasi atau deteksi objek. Yang ketiga yaitu mengurangi efek kasar akibat pencahayaan buruk atau kualitas sensor kamera yang kurang baik. Nah, metode dari image smoothing itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu Gaussian filter, median filter, average filter, dan bilateral filter. Nah, di sini saya akan mencontohkan 4 metode tersebut. Yang pertama ada Gaussian filter, di mana Gaussian filter ini menggunakan fungsi Gaussian untuk menyebarkan nilai piksel di sekitarnya. Hasilnya adalah efek blur yang lembut dan alami, dan Gaussian filter juga cocok untuk menghaluskan citra tanpa menghilangkan terlalu banyak detail. Di sini saya menggunakan gambar yang warnanya itu terlalu gelap. Selanjutnya di sini saya menggunakan Google Colab sebagai bantuan untuk mengaplikasikan Gaussian filter. Jadi yang pertama itu kita membuka Google Colab, dan bagaimana caranya kita untuk menampilkan banyak gambar ataupun satu gambar, dan kita menggunakan kode seperti berikut. Show image, yaitu tambahkan gambar, dan mulai dengan kode image smoothing yang sudah didapat. Hasilnya setelah operasi pelembutan yaitu bisa dilihat gambar asli dan gambar yang sudah dilakukan pengaplikasian Gaussian filter, di mana dari kedua gambar tersebut kita dapat melihat perbedaannya dari 4 aspek. Yang pertama dari noise atau bintik halus, di mana pada gambar asli itu masih tampak di area gelap dan tembok. Nah, pada Gaussian filter itu noise-nya agak tereduksi, terlihat lebih bersih. Selanjutnya yaitu dilihat dari aspek detail tekstur, misalnya contohnya batu dan tembok, di mana pada gambar asli itu detail tekstur batu dan tembok itu cukup jelas walaupun meski agak kasar. Nah, untuk Gaussian filter itu detail teksturnya sedikit melembut dan ada blur ringan pada bagian batu dan dindingnya.
Aspek yang ketiga yaitu pada bagian kontras terang gelap, di mana pada gambar asli kontrasnya itu lebih tajam, sedangkan pada Gaussian filter kontrasnya itu sedikit menurun dan lebih rata. Dan aspek yang terakhir yaitu visual keseluruhan, di mana pada gambar asli itu terlihat visualnya natural tapi kasar. Dilihat masih gelap dan tekstur pada dinding dan batunya juga masih kasar, dan pada Gaussian filter itu visual keseluruhannya lebih lembut dan nyaman dilihat. Dilihat juga pada gambar asli dan Gaussian. Pada Gaussian juga warnanya, komposisi warnanya lebih terang walaupun abu-abu. Selanjutnya yaitu median filter, metode kedua, di mana di median filter ini setiap pixel diganti dengan nilai median dari sekelompok pixel di sekitarnya, di mana median filter itu efektif menghilangkan noise berupa titik-titik tanpa mengamburkan tepi objek, di mana sangat berguna untuk mengurangi noise seperti salt and pepper atau bercak putih dan hitam. Nah, di sebelah kanan ini merupakan kode Google Colab yang harus kita masukkan, di mana kita yang pertama yaitu mengupload file. Jadi kita mencari dulu gambar yang setidaknya berbentuk salt and pepper tadi, bercak putih hitam. Lalu nanti dimasukkan kode di mana menerapkan si median filter tersebut. Nah, setelah dilakukan operasi pelembutan, bisa dilihat gambar asli dan median filter, maka dilihat perbedaannya dari 4 aspek juga. Yang pertama dari noise atau kebisingan, di mana pada gambar asli itu sangat banyak menyelimuti citra. Ya, jadi titik-titiknya itu padat sekali dan kecil-kecil. Nah, pada bagian median filter itu noise-nya mulai berkurang meskipun masih tersisa. Aspek yang kedua yaitu detail bangunan, di mana pada gambar asli terlihat detail bangunannya itu tertutup oleh noise yang kecil-kecil tersebut. Nah, di median filter itu detail bangunan lebih tampak tepi tegas, dan karena dari titik-titiknya itu noise-nya sudah berkurang. Aspek yang ketiga yaitu latar belakang atau gunung, di mana latar belakangnya atau gunungnya itu pada gambar asli masih terlihat kabur oleh noise. Sedangkan di bagian median filter, latar belakang gunungnya itu sedikit lebih bersih dan kontras. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek efek umum, di mana pada gambar asli terlihat seperti berpasir kasar ya, bisa terlihat. Dan di median filter yaitu efek umumnya masih kasar tapi lebih halus dan lebih jelas. Selanjutnya ada average filter, di mana pada average filter itu menghitung rata-rata dari nilai pixel di sekitar dan menggantikan nilai aksi pixel. Dan kedua yaitu average filter memberikan efek pelembutan tetapi bisa membuat gambar tampak lebih buram. Nah, di sebelah kanan ini kita masukkan lagi kode Google Colab-nya. Yang pertama untuk mengupload file itu kita mengetik uploaded sama dengan files.upload dan tanda tutup kurung, buka kurung. Dan selanjutnya untuk menerapkan average filter itu kita menggunakan average sama dengan cv2.blur dalam kurung image, dan kita tentukan berapa pixel yang ingin kita gunakan. Nah, setelah dilakukan operasi pelembutan, kita dapat melihat dua gambar, yaitu gambar asli dan average filter. Nah, perbedaan ini kita bisa lihat juga dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu kejelasan detail wajah. Pada gambar asli, kejelasan detail wajah itu tajam, terlihat garis dan tekstur ya. Lihat di bagian kerutan dahi, di bagian pipi terlihat tajam. Sedangkan pada average filter, kejelasan detail wajah itu sedikit lebih kabur dan detailnya memudar. Selanjutnya yaitu aspek noise atau butiran, di mana pada gambar asli itu tampak sedikit tekstur. Lalu pada average filter, noise atau butirannya tekstur lebih halus dan merata dan lebih terang juga ya. Aspek yang ketiga yaitu kontras global, di mana pada gambar asli kontras globalnya itu tinggi, di area gelap terang terlihat.
Sedangkan di average filter, kontras globalnya itu lebih lembut dan gradasinya lebih smooth. Untuk aspek umumnya atau efek umumnya, itu gambar asli terlihat realistis dan tegas. Dan pada average filter, efek umumnya itu lebih soft atau halus. Metode yang terakhir pada image smoothing yaitu bilateral filter, di mana bilateral filter ini kombinasi pelembutan dan pelestarian tepi objek, efektif untuk menjaga detail penting pada gambar sambil menghilangkan noise. Di sini saya menggunakan gambar kartun dan berikut di sebelah kanan kode Google Colab-nya. Setelah dilakukan operasi pelembutan, maka kita melihat dua gambar. Kalau dilihat dengan mata telanjang, maka di kedua gambar tersebut tidak terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Tapi pada dasarnya, gambar asli dan gambar bilateral filter itu memiliki 3 aspek perbedaan. Dilihat dari yang pertama yaitu detail tepi, di mana pada gambar asli itu detail tepinya tajam. Bisa dilihat ya. Ya, di bagian pinggir-pinggirnya itu lebih sedikit gelap. Lalu pada bilateral filter, detail tepinya itu tetap tajam tapi tidak blur. Selanjutnya untuk aspek area datar atau kulit, di mana pada gambar asli area datar itu kasar atau noise atau bintik-bintik atau kebisingan itu nampak. Sedangkan pada bilateral filter, area datar atau area kulitnya itu terlihat lebih halus. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir, gambar asli itu cocok untuk citra mentah atau analisis awal. Sedangkan bilateral filter itu cocok untuk praprosesita atau estetika. Nah, setelah kita membahas tentang image smoothing, tadi saya akan jelaskan dua, yaitu image smoothing dan pewarnaan semu. Pewarnaan semu dalam bahasa Inggris yaitu pseudo coloring, di mana pewarnaan semu adalah teknik memberikan warna pada gambar grayscale atau hitam putih agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Kenapa dibutuhkan? Yang pertama yaitu membantu membedakan fitur tertentu yang sulit terlihat dalam citra grayscale. Yang kedua yaitu digunakan dalam berbagai bidang seperti medis, satelit, dan pemetaan suhu. Lalu yang ketiga yaitu memudahkan interpretasi data, terutama ketika terdapat variasi kecil yang sulit dilihat. Nah, bagaimana sih cara kerja dari pewarnaan semu? Yang pertama yaitu intensitas pixel grayscale dikonversi ke warna berdasarkan skala warna tertentu. Lalu, beberapa skema pewarnaan yang sering digunakan yaitu ada 3. Yang pertama adalah jet color map, di mana jet color map itu biru untuk nilai rendah, sedangkan merah untuk nilai tinggi. Yang kedua yaitu heat map, di mana warna kuning dan merah menunjukkan area yang lebih panas. Sedangkan skema yang ketiga yaitu rainbow color map, di mana warna bergradasi dari ungu ke merah untuk menunjukkan perubahan data. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat dari contoh operasi pewarnaan semu. Nah, di sini saya menggunakan 3 gambar yang berwarna hitam putih. Yang pertama yaitu dari CT scan dari organ tubuh. Yang kedua yaitu foto udara atau citra dari Google Earth. Dan yang ketiga yaitu gambar singa dalam bentuk grayscale. Nah, untuk kode Google Colab-nya di sini karena saya menggunakan 3 gambar, maka langsung digunakan 3 file sekaligus untuk memasukkan gambar tersebut. Jadi yang pertama kita itu mengupload 3 gambar grayscale, lalu mengambil semua nama file, selanjutnya kita membatasi maksimum 3 gambar, dan yang keempat yaitu proses dan penampilan dengan color map, di mana diubah warnanya menjadi warna berwarna. Selanjutnya apakah dicek apakah dari ketiga gambar tersebut itu dapat dibaca oleh Google Colab, dan selanjutnya kita menerapkan color map, konversi dari RGB untuk Matplotlib, dan menampilkan dari semua versi.
yaitu tadi heat map, jet color map, dan rainbow color map. Nah, berikut adalah hasil dari ketiga gambar dengan ketiga versi, yaitu yang pertama dari gambar CT scan organ tubuh. Yang pertama, jika dilihat dari jet, itu warnanya cenderung ke biru, hijau, dan oranye. Sedangkan heat map, warna kuning dan merah lebih dominan, dan rainbow itu warnanya bervariasi. Sama halnya dengan gambar singa dan gambar citra dari Google Earth tersebut. Karena kan sudah jelaskan bahwa jet map itu lebih cenderung ke biru, sedangkan heat map itu kuning ke merah, dan rainbow itu warna ungu ke merah, menuju merah. Nah, ini dilihat dari tabel setiap color map. Jadi untuk color map jet itu rentang warnanya tadi biru, hijau, merah, dan jet color map itu cocok untuk visualisasi umum atau ilmiah dengan kontras yang tinggi. Selanjutnya untuk color map heat map itu rentang warnanya hitam, merah, kuning, di mana heat map itu cocok untuk panas, thermal, dan intensitas. Di mana heat map itu digunakan untuk simbolisasi panas atau berbahaya. Selanjutnya untuk color map rainbow, rentang warnanya yaitu ungu hingga ke merah, cocok untuk presentasi visual atau estetika, di mana rainbow itu cocok untuk warna mencolok dan tidak linier. Oke, dari pembahasan kita tentang image enhancement dan image smoothing serta pewarnaan semu, didapat kesimpulan bahwa image enhancement adalah proses meningkatkan kualitas citra agar lebih jelas dan mudah dianalisis dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini diterapkan di banyak bidang seperti kamera ponsel yang memperhalus foto, pemeriksaan medis yang mempermudah diagnosis lewat pewarnaan citra, serta pemantauan lingkungan menggunakan citra satelit berwarna. Proses ini membantu komputer dan manusia mengenali detail penting meski kondisi gambar kurang ideal, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas hidup. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang image enhancement. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.